Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, video ini kita hari ini mau ngebahas tentang seleksi alam vs domestikasi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah anakan dari ikan cupanggo yang multicolor ya, cupanggo yang bagus ya. Jadi awalnya anakannya banyak nih, anakannya banyak. Tiba-tiba gara-gara gue diemin ini si jantannya bermasalah nih. Jantannya memang kurang bagus. Si jantannya ini makanin burayak-burayaknya, dan untung masih bisa terselamatkan teman-teman. Dan ini gue dapet cuma ada 10 ikan. Jadi ini kalau dilihat ini 10 ikan. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya tak. Ini nggak ada yang layak buat kontes. Dan ini menurut gue kalau dengan kondisi yang sekarang ini masih masuk rejekan semua teman-teman. Ini masih masuk rejekan semua gitu. Jadi kalau dilihat sini jelek-jelek ya. Ini mungkin masih bisa berubah lagi warnanya. Nah, ini yang udah berubah nih putih. Tapi ini apakah dia akan muncul warna lagi dan bagus seperti jantannya? Kita kan nggak tahu karena ini masih proses perubahan ya. Yang ini masih base girl teman-teman. Kita akan lihat nanti apakah dia akan berubah warna menjadi putih terus menjadi bagus ya. Nah, ini yang udah kelihatan agak bagus. Yang ini teman-teman bisa dilihat di sini. Ini anakan yang udah agak bagus ya. Ini dari abis kemarin dia apa tuh namanya jadi selo putih, ini udah muncul warna lagi. Sepertinya ini calon-calon yang bakalan bagus. Tapi bayangin teman-teman, ini dari 10 ikan ini yang jadi, yang baru kelihatan mau jadi itu cuma satu, sama satu lagi ada betina teman-teman. Nah ini dia, ini betina ini nih tuh. Yang lainnya nggak jadi teman-teman. Jadi bisa kebayang. Nah, jadi makanya cupang itu, dan bukan hanya cupang sih, banyak jenis ikan-ikan itu rata-rata memang mereka bertelurnya dalam jumlah banyak, bisa 500 bahkan lebih ya, karena proses seleksi alam yang sangat panjang ya, yang sangat banyak ya. Seleksi alam yang pertama itu dari indukannya teman-teman, dari indukan yang suka memakan telur atau anak-anaknya, yaitu dari seleksi alam yang pertama, dari kondisi suhu yang ekstrim, dari kondisi makanan yang kurang dan lain sebagainya. Nah, akibatnya ya sedikit yang jadi. Dan kalau ini yang bikin jadi sedikit ya salah satunya karena jantannya ya teman-teman ya. Dan seleksi alam sudah menentukan teman-teman siapa yang paling kuat. Itu yang biasanya kita sebut dengan Raja Lubuk ya. Nah, ini Raja Lubuk ya teman-teman. Ini dia Raja Lubuk ini. Ini yang badannya paling gede ini. Ini Raja Lubuk teman-teman. Si Raja Lubuk ini yang badannya paling gede ini kelihatan paling gede, dia paling besar ya. Dia pokoknya dia pertumbuhannya paling bagus ya. Dan ini nggak ada yang berani ngelawan dia. Biasanya dia paling jago, paling gagah ya, premannya lah ibaratnya di satu lubukan. Nah, hasil seleksi alam menyatakan dia yang paling bagus teman-teman. Tapi secara ini kalau manusia yang menyeleksi, kita kan menyeleksi bukan yang ini teman-teman ya. Jadi ternyata seleksi alam itu tidak sejalan dengan domestikasi, tidak sejalan dengan keinginan kita gitu kan. Yang kita cari kan yang kriteria kontes ya, dimana kriteria kontes itu kalau yang mau jantan mau betina, biasanya kriteria kontes itu kita mau satu sirip ya. Dalam satu sirip itu entah sirip dorsal, sirip anal, sirip ventral, kita pengennya itu, dan di tubuhnya itu minimal ada 3 warna. Nah ini kan masih jelek nih, masih belum bagus nih. Kita kan pengennya ada 3 warna ya. Nah ini kan masih bersih nih. Nah ini belum jadi. Jadi pengennya ada 3 warna, dan tidak seperti ini teman-teman. Karena kalau ini kan termasuk selo, ini termasuk rejekan gitu. Dan Raja Lubuk yang kita bilang tadi itu juga termasuk kelompok reject teman-teman. Ini dia, biarpun bagus banget ya, mungkin kalau sekedar buat aduan bisa ya. Jadi dia termasuk ke ikan reject. Nah ini dia si Raja Lubuk nih, dia termasuk ke rejekan. Nah ini kan bukan pilihan kita ya gitu. Jadi kalau yang ini juga masih termasuk reject ya. Kalau dia masih bentuknya kayak gini masih termasuk rejekan. Tuh rejekan semua. Jadi cupang-cupang yang biasanya kita jual-jual ke anak-anak SD, ke anak-anak kecil yang harganya murah ya, 5 ribuan, 10 ribuan, atau mungkin 3 ribuan ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi ternyata seleksi alam itu tidak sejalan dengan domestikasi. Makanya dari penjelasan saya tadi, ini bayangkan dari 10 ini belum ada yang jadi satupun teman-teman. Makanya wajar ya, cupang itu yang kelas-kelas kontes harganya mahal gitu. Ya, bayangin ini dari 10. Ini dari 10 yang saya kasih lihat di sini. Ini nggak ada yang jadi satupun teman-teman, bisa kebayang. Nggak ada yang jadi satupun. Semuanya reject mas ini. Belum layak untuk jual. Padahal umurnya udah 2 bulan lebih ya. Nah, jadi mungkin video ini saya cuma pengen ngasih pemahaman ya teman-teman. Kalau sesungguhnya kalau ada penjual ikan cupang, apalagi yang kelas-kelas kontes ya, apalagi yang kalau multicolor ya, di tubuhnya ada minimal 3 warna, bahkan ada yang sampai 4 warna.
di setiap sirip, sirip atas, sirip belakang, sirip bawah itu semuanya punya 3 warna. Udah gitu warnanya seimbang pula. Udah seimbang, dia punya warna porsi gelap terang yang berbeda. Itu lebih keren lagi gitu. Warna gelap itu contohnya warna hitam, warna biru, warna hijau. Warna terang tuh contohnya warna kuning ya teman-teman. Ya itu contoh ya. Jadi kebayang ya, makanya cupang-cupang reject, cupang-cupang yang kelas-kelas kontes ya jangan ditawar dengan harga yang murah gitu. Kadang gue kesel banget sih kalau ada orang datang ke tempat ke farm gue, terus dia gue kasih lihat ikan gue yang bagus ya, ikan gue yang udah jadi ya, yang memang udah kelas kontes, di setiap sirip itu ada 3 warna misalnya, atau minimal ya nggak apa namanya, nggak 3 warna semua, pokoknya bagus lah. Gua kasih harga 150.000 misalnya, terus dia bilang emang masih musim bang cupang murah. Udah kasih murah aja lah bang, ini kayak gini di pinggir jalan 20 ribuan 10 ribuan bang. Nah itu yang nyebelin banget gitu. Dia nggak paham kriteria kontes, dia nggak tahu kriteria cupang-cupang kontes ya kan, tapi dia kayak gitu gitu. Nah gitulah teman-teman, jadi mungkin video ini cuma curhatan seorang penjual cupang aja, hobis cupang, yang menyatakan kalau ya kalau misalnya emang nggak ngerti tentang cupang kontes ya, kalau nawar ya tahu harga lah gitu, maksudnya tahu diri kalau nawar, jangan kebangetan. Masa cupang kita kasih harga 150, dia nawarnya 20.000, kan keterlaluan banget gitu, katanya buat bocah gitu. Itu yang buat bocah. Apalagi kalau ada yang nawar, bang saya mau beli anakan, jadi dia nanya anakan yang umurnya masih sebulan, yang masih kecil-kecil banget. Ya nggak mungkin lah, kalau memang orang itu bener-bener jualan cupang ya dia nggak akan mungkin menjual ikan yang umurnya baru 1 bulan. Kenapa? Ya bisa jadi ntar setelah dijual yang berumur 1 bulan, ternyata umur 2 bulan cupangnya jadi kelas kontes, yang awalnya cuma beli 10.000 20.000 karena anakan kan nyari yang murah, tiba-tiba setelah sebulan wah jadi cupang kontes dan harganya jadi 1 juta. Wah ngeri banget kan. Jadi mungkin gitu sih teman-teman ya. Jadi apa namanya, seleksi alam tidak sejalan dengan domestikasi atau seleksi yang dilakukan oleh manusia gitu. Karena manusia tuh punya kriteria sendiri dan alam juga punya kriteria sendiri. Alam itu akan mencari siapa yang paling kuat, siapa yang paling bisa berkompetisi untuk memperebutkan makanan, siapa yang paling bisa berkompetisi untuk memperebutkan pasangan, siapa yang paling bisa berkompetisi untuk memenangkan teritorial. Jadi cupang itu teritorial ya teman-teman ya. Cupang itu teritorial, biasanya mereka nanti membentuk busa ya. Mereka membentuk gelembung. Misalnya mereka menguasai daerah sini, mereka akan membentuk gelembung di sini. Nah ini kebetulan nggak ada yang membentuk gelembung teman-teman. Ini nggak ada yang membentuk gelembung ya, karena ini baru saya ganti airnya ya. Mereka tuh sifatnya teritorial. Kalau mereka sudah menguasai daerah tertentu, wilayah tertentu, mereka akan membentuk gelembung di situ. Dan kalau ada cupang-cupang lain ya yang datang, mereka akan hajar semua. Jadi itu yang saya maksud dengan seleksi alam gitu. Siapa yang kuat, yang sistem imunnya paling bagus, dia yang akan bertahan gitu. Tapi kadang raja lubuk atau yang paling kuat belum tentu diambil oleh manusia. Karena manusia kan punya kriteria sendiri ya. Kriteria manusia cupang hias yang bagus menurut manusia kan beda-beda ya. Tergantung kelasnya. Kalau multicolor berarti kan itu tadi, warna gelap terangnya seimbang ya, dan setiap sirip dan di tubuh minimal ya ada 3 warna. Nah itu ya kriteria, itu kan kriteria buatan manusia, tepatnya kriteria buatan panitia kontes gitu ya. Jadi tergantung panitia kontesnya buatnya kayak gimana gitu. Itu baru ngomongin warna ya teman-teman, belum ngomongin bentuk fisik ya, formnya, belum ngomongin bentuk siripnya, panjang siripnya, proporsi siripnya, dan lain sebagainya. Nah itulah kira-kira mungkin pembahasan dari saya ya. Iseng-iseng aja teman-teman ya, kita ngomongin cupang, bosan ngomongin kutu air mulu ya. Oke, semoga bermanfaat info-info dari saya. Kalau ada yang mau ngasih tambahan silahkan, apalagi yang mungkin sering jadi dewan juri kontes ya, bisa kasih masukan ke kita-kita yang hobi sama ikan cupang nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.